Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya fattahu ya alim. Wa ba'd. Siyadatul habaib wa syurafa wa jami'il asatidatil qarama'il fudala wa bil khusus lil khusus guru kita bersama Ayahanda Al-Ustaz Muhammad Rudi Water SAG, kita doakan mudah-mudahan panjang umurnya, amin, sehat badannya, amin, murah rezekinya, amin, dan dimenangkan dalam segala perjuangannya, amin amin ya rabbal. Dan tak lupa juga guru kita bersama yang telah hadir di tengah-tengah kita, yakni Al-Ustaz Dede Sulaiman. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat badan, murah rezeki, amin amin ya rabbal. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita telah dikumpulkan di tempat yang penuh dengan berkah, di tempat yang penuh dengan maghfirahnya Allah, di tempat yang penuh dengan rahmatnya Allah, di tempat yang mana dihadirkannya oleh nurnya baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang fa insyaallah kita kumpul di sini, bermuajahah di sini tidak lain dan tidak bukan yakni untuk menambahkan kerinduan kita kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillahnya kita kumpul di tempat ini, kita bermuajahah di tempat ini. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat ini dalam keadaan sehat wal afiyah. Salawat iringkan salam kita curahkan kepada manusia yang paling agung, kepada manusia yang paling mulia, kepada manusia yang paling sempurna, yang mana kesempurnaannya disempurnakan oleh zat yang maha sempurna, yang mana kemuliaannya, keagungannya diagungkan, dimuliakan oleh zat yang maha agung, dimuliakan oleh zat yang maha mulia, tidak lain yakni Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Ahibba'il kiram, alhamdulillah thumma alhamdulillah, kita masih Allah Subhanahu wa taala masih takdirkan kita untuk melangkahkan dari rumah kita, dari tempat singgah kita, untuk mendatangkan yakni taman-tamannya surganya Allah Subhanahu wa taala, yang mana tempat ini fa insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan hadirkan nurnya baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berkumpul di sini untuk menambalkan kerinduan kita, untuk menambalkan kekangenan kita kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada zaman inilah, yang pada waktu inilah umatnya sendiri jauh dari kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada zaman inilah para umatnya sendiri enggan mendengarkan kisahnya Nabi Muhammad, enggan mendengarkan maulidnya Nabi Muhammad, enggan melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada zaman inilah umatnya sendiri lalai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lupa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengabaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak membela cucunya, tidak menjaga para habaib keturunannya. Pada zaman inilah terjadi seperti itu. Alhamdulillah kita pada saat ini, pada malam ini, pada waktu ini Allah Subhanahu wa taala masih takdirkan kita mempunyai hati, mempunyai di dalam diri kita, di dalam jiwa kita yakni hati rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada rindu yang pantas kecuali rindu kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang pantas dirindukan kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin ahibba'il kiram, yang mana Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berjuang, beliau meneteskan darahnya semata-mata untuk kita umatnya. Betul apa betul? Yang mana Allah Subhanahu wa taala turunkan Nabiuna Muhammad, memutus Nabiuna Muhammad sebagai utusan, tidak lain dan tidak bukan yakni untuk menyempurnakan akhlak. Betul apa betul? Yang mana dengan akhlak tersebutlah para sahabat-sahabat memasuki Islam, sebab melihat akhlaknya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dikatakan di dalam sejarahnya Nabi Muhammad, yakni di dalam kitab Khulasah Nurul Yakin, yang mana pada tahun ke-6 dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada tahun itulah masuk Islamnya sahabat Nabi yang bernama Sumamah bin Usalah, kalau nggak salah. Betul apa betul? Sumamah bin Usalah itu pada tahun ke-6 masuknya sahabat Nabi ke dalam Islam. Sebab apa? Sebab melihat akhlaknya Nabi Muhammad, sebab melihat budi pekertinya, melihat etikanya, sikapnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab itulah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasuki Islam, sebab melihat akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dikatakan oleh beliau, sahabatnya Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, demi Allah, tidak ada di dunia ini, tidak ada di muka bumi ini wajah yang paling aku benci, wajah yang paling aku tidak suka kecuali wajahmu ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Saking bencinya itu sahabat dulunya sebelum masuk Islam, saking bencinya beliau sama Nabi Muhammad, sedunia yang paling dibenci yakni wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi dilanjutkan lagi oleh sahabat tersebut, "Ya Nabi Muhammad, wallahi demi Allah, tidak ada pada sekarang ini manusia yang aku cintai kecuali yakni engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad." Sebab apa? Sebab akhlak dan etikanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi pada zaman inilah, akan tetapi pada saat inilah umatnya sendiri jauh dengan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana di luar sana mereka bangga dengan jogetannya, mereka senang dengan jogetannya, yang mana itu bukan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana di luar sana para akhwatnya, para kaum an-nisa, nisanya, para kaum perempuannya, para kaum hawanya tidak mengikuti akhlaknya Sayyidatuna Fatimah, tidak mengikuti akhlaknya Sayyidatuna Khadijah, tidak mengikuti akhlaknya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, yang mana beliau adalah uswatun hasanah bagi kaum hawa. Akan tetapi pada kaum hawa terkhususnya saudara pada zaman ini tidak mengikuti akhlaknya beliau-beliau semua, yang mana mereka tidak mempunyai malu di depan para manusia bangga dengan jogetannya karena ingin terkenal, karena ingin dilihat oleh manusia. Nauzubillahi min dzalik. Siapa yang akan mensyafaati mereka? Siapa yang akan memberi syafaat mereka nanti di yaumil qiyamah kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bangga dengan minumannya, mereka bangga dengan maksiatnya, mereka bangga dengan jogetannya. Siapa yang akan mensyafaati mereka kalau bukan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang mana pada zaman inilah itu terjadi, hadirin. Yang mana kemaksiatan pada zaman ini merajalela. Kemaksiatan di zaman ini seperti hal biasa saudara. Sampai-sampai yang namanya LGBT saudara itu sudah merajalela dan tersebar luaskan saudara. Nauzubillahi min dzalik. Itu adalah maksiat yang sangat amat besar, akan tetapi mereka bangga dengan maksiat tersebut. Mereka bangga dengan hal tersebut.
tidak malu dengan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan mereka, yang telah menghidupkan mereka. Apakah sewajarnya kita sebagai hambanya masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita tidak punya malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita berani di depan sisi Allah, di depan mata Allah, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak malu dengan perjuangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mikirkan seperti apa lelahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pada saat inilah, pada zaman inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejarahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perintahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah ditinggalkan oleh umatnya sendiri, saudara. Di luar sana mereka bangga dengan jogetannya, mereka senang dengan maksiatnya, bangga dengan kemaksiatannya, diposting di segala sosial medianya, tidak malu diperlihatkan kepada umatnya Nabi Muhammad, kepada manusia-manusia di dunia ini. Inilah akhir zaman, hadirin rahimakumullah. Dulu saudara, Nabi Muhammad SAW dilemparkan kotoran ke wajahnya sendiri. Karena apa? Karena dilemparkan kotoran tersebut dilemparkan oleh kaum Quraisy, saudara. Akan tetapi pada zaman inilah, pada saat inilah, para umatnya sendiri, para pengikutnya sendiri yang melemparkan cucuran dosa kepada wajahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab maksiat yang telah mereka perbuat, saudara. Pada zaman inilah umatnya sendiri melemparkan cucuran dosa kepada wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad? Apakah itu bukti kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Gampang lisan kita menyebut kita cinta, kita rindu, kita kangen, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Gampang, hadirin rahimakumullah. Akan tetapi hati susah untuk menjadi pecinta sejati, untuk menjadi perindu sejati baginda Nabi Muhammad SAW. Yang mana para pemuda-pemudinya pada zaman ini sudah jauh dengan akhlaknya, dengan budi pekertinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa insyaallah dengan kita mulai lagi ini kita majlis, kita sebarluaskan ide majlis, kita syiarkan Indonesia, terkhususnya Kabupaten Bekasi, terkhususnya lagi Kecamatan Cikarang Utara menjadi kotanya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita isi malam-malamnya, setiap malamnya dengan cinta, dengan penuh rindu kepada baginda Nabi Muhammad. Dengan apa? Dengan kita membaca maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Dengan kita mendengarkan maulidnya, mendengarkan sejarah hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh ulama, barang siapa yang menyebutkan nama orang soleh akan diturunkan kepada tempat tersebut, kepada orang tersebut yakni rahmat. Apalagi kita menyebutkan namanya orang soleh, yang mana orang soleh tersebut menggurui orang yang paling soleh yakni Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Allah Subhanahu wa taala tidak turunkan rahmat ke tempat ini? Pasti dan pasti Allah Subhanahu wa taala turunkan ke tempat ini yakni rahmat dan maghfirahnya. Amin amin ya rabbal. Oleh karenanya di bulan Syawal ini, kita mulai dari diri kita masing-masing untuk melekatkan di dalam diri kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rindu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita malu dengan Nabi Muhammad. Beliau berjuang untuk kita sebagai umatnya. Kita ngelakuin maksiat kepada Nabi Muhammad, kita ngelakuin maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh ulama, i'mal ma syi'ta fa innaka majzun bih. Kerjakanlah setelahmu apa yang Anda sukai, kerjakanlah.
Akan tetapi ketahuilah bahwasanya segala perbuatan ada pembalasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara, kita ngerjain yang baik, kita ngerjain amal soleh, Allah balas dengan Allah turunkan rahmat kepada kita. Allah beri kepada kita pahala yang sangat amat banyak, sangat amat besar. Dan akan tetapi sebaliknya juga, saudara, barang siapa yang kita melakukan maksiat kepada Allah, melakukan maksiat kepada Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala tidak segan-segan untuk menurunkan kepada kita yakni azabnya dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya kita mulai dari sekarang untuk kita lebih cinta sama Nabi Muhammad, untuk kita lebih rindu kepada Nabi Muhammad SAW, semata-mata kita untuk mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sebelumnya Al-Bagir meminta maaf kepada antum sekalian. Mohon maaf lahir dan batin. Mungkin ada tutur kata saya pada waktu yang sudah lewat. Tolong bukakanlah pintu maaf buat Al-Bagir dengan seluas-luasnya. Kita saling memaafkan. Kita mulai dari nol. Kita mulai saling sapa menyapa. Yang dulunya kita tidak nyapa, kita mulai sapa-sapaan dari sekarang. Yang dulunya tidak silaturahim, kita silaturahim dari sekarang. Kita perkuatkan tali silaturahim kita. Kita kuatkan tali ukhuwah Islamiyah kita sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin hanya ini yang bisa Al-Bagir sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Hadaniyallahu wa iyyakum ila siratikal mustaqim. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.